di dalam memperoleh perizinan berusaha. Baik, lanjut. Ada 4 hal yang kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan pendahuluan yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua terkait standar pemenuhan komitmen produksi olahan industri rumah tangga atau yang disingkat dengan SPP IRT. Lalu berikutnya terkait dengan perizinan SPP IRT pada OSS RBA, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, lanjut. Baik, sebelum kita masuk ke dalam SPP IRT, bisa dilanjutkan. Kita bahas dulu terkait dengan yang namanya rantai pangan. Berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang Undang-Undang Pangan, kita jangan lihat yang di atas dulu, lihat yang di bawahnya, yaitu pangan segar. Pangan segar itu ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ada yang berasal dari ikan. Nah, inilah yang disebut pangan segar. Konsep pangan, konsep keamanan pangan itu tidak bisa lepas dari perizinan. Dan perizinan bukan hanya perizinan semata, Bapak Ibu sekalian. Perizinan di dalam pangan itu dikaitkan dengan konsep keamanan pangan. Ya, konsep keamanan pangan. Nah, pangan segar itu juga ada yang pangan olahan terkemas. Pangan olahan terkemas itu juga ada yang pangan siap saji. Ya, pangan segar itu dapat dimakan langsung dan menjadi bahan baku pangan olahan. Nah, pangan olahan terkemas itu izinnya ada di BP POM, dan ada juga yang izinnya di pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota. Pangan siap saji itu izinnya ada di Dinas Kesehatan. Ya, ini terkait dengan sertifikat layak hijin. Nah, seiring berkembangnya waktu, kita juga mengenal namanya pangan mengandung herbal. Pangan mengandung herbal ini izinnya ada di BP POM. Nah, inilah yang disebut dengan rantai pangan, ya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 rantai pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Oke, kita lanjut. 2012. Oh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam nomenklatur perizinan. Nomenklatur perizinan ini penyesuaian dengan terbitnya PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, pada lampiran PP nomor 5 tahun 2021, perizinan untuk IRTP terdapat pada sektor obat dan makanan. Nama standar perizinannya adalah Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau disingkat dengan SPP IRT. Objek perizinannya adalah produk pangan olahan industri rumah tangga, dan penerbit izinnya adalah pemerintah daerah, kabupaten, kota. Seperti yang saya bilang tadi, SPP IRT ini bukan barang baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga sudah lama sudah ada. Namun sebelumnya kita mengenal dengan nama Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau disingkat dengan SPP IRT. Singkatannya sama, namun setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, namanya sekarang adalah Sertifikasi Pemenuhan Komitmen, Bapak Ibu sekalian. Jadi sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga yang terkenal dengan SPP IRT. Nah, jadi dengan adanya OSS ini semakin dipermudah di dalam segi akses untuk mendapatkan perizinan berusaha. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, inilah dasar hukum tentang pemberian SPP IRT. SPP IRT itu awalnya terkait dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ya. Lalu diturunkan dengan adanya PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Lalu ada PP POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang lama. Lalu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ini hilang, Bapak Ibu sekalian? Tidak, Bapak Ibu.
ini tetap ada, namun dipermudah di dalam segi akses untuk memperoleh perizinan berusaha. Ya, dengan adanya PP 5 tahun 2021 juga ada turunan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dan turunnya adalah PP POM nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Ya. Jadi dengan adanya PP 86 tahun 2019 ini tentang keamanan pangan, apa itu keamanan pangan Bapak Ibu sekalian? Keamanan pangan itu adalah konsep suatu upaya dan kondisi di mana kita mencegah 3 cemaran. Cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran benda lain yang tidak bertentangan dengan budaya dan agama. Jadi itu konsep keamanan pangan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah konsep terkait dengan ketentuan terkait industri dan produk IRT. Lalu, nah ini dia, Bapak Ibu sekalian, industri rumah tangga pangan atau yang selanjutnya disingkat dengan IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal, Bapak Ibu sekalian, dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pak, saya tinggal di Pekanbaru tapi usaha saya di Kerinci. Itu bukan namanya IRTP, Bapak Ibu sekalian. Jadi IRTP itu adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Itu konsepnya. Jadi berada di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah sarana yang tidak termasuk IRTP. Yang pertama, beroperasi bukan di rumah tinggal. Ya, beroperasi bukan di rumah tinggal itu tidak termasuk IRTP. Atau beroperasi di mall, kawasan industri dan sejenisnya. Lalu menggunakan peralatan otomatis, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah 3 sarana yang tidak termasuk di dalam industri rumah tangga pangan olahan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan SPP IRT. Ya, pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan SPP. Kita lihat di depan ada kriterianya. Yang pertama yaitu sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, ini adalah risiko yang tidak tinggi. Jadi yang berhak mendapatkan SPP IRT itu adalah risiko yang tidak tinggi. Yang kedua itu produk pangan olahan kering. Nah, yang kering-kering ini dapat diberikan SPP IRT. Kenapa? Karena risikonya dapat ditekan, Bapak Ibu sekalian. Risikonya tidak tinggi. Selanjutnya, masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Ya, masa simpan itu lebih dari 7 hari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kurang lebih dari 7 hari? Nah, itu bukan SPP IRT namanya nanti. Lalu pangan terkemas dan berlabel. Ya, pangan terkemas dan berlabel. Lalu merupakan pangan produksi dalam rumah tangga atau bukan pangan impor. Ya, bukan pangan impor dari luar negeri kita pre-packing dikemas ulang lalu di pasar, itu tidak. Ya, tidak termasuk pangan impor. Dan yang terakhir, tidak boleh mencantumkan klaim. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan, pangan tidak boleh mencantumkan klaim. Nah, ini kalau misalnya ada temuan akan dicabut nanti SPP IRT-nya. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam 11 kode jenis pangan dan contoh produk PIRT-nya. Tolong diperhatikan di depan ada 11 contoh ya, jenis pangan dan contoh produk PIRT yang dihasilkan. Yang pertama itu hasil olahan daging kering. Nah, daging ini kan resiko tinggi kalau bahasa ya, tapi kalau dia kering itu resikonya dapat ditekan sehingga resikonya tidak tinggi. Contoh jenis pangannya apa? Abon sapi, dendeng. Nah, ini termasuk produk PIRT yang bisa diberikan SPP IRT. Yang kedua, hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase dan echinodermata. Contohnya adalah keripik ikan, abon ikan. Moluska itu apa? Contohnya adalah keripik bekicot. Ya, jadi yang kering-kering Bapak Ibu sekalian, yang resikonya tidak tinggi dan dapat ditekan. Lalu ada juga hasil
olahan unggas, olahan buah sayur, tepung, minyak. Nah, kalau minyak ini tidak termasuk minyak sawit ya Bapak Ibu sekalian ya, karena minyak sawit ada SNI-nya. Jadi minyak ini termasuk contoh jenis pakannya adalah minyak kelapa, minyak salad, dan minyak jagung. Lalu bagaimana dengan gula Pak? Gula kan basah, risikonya harus tinggi, sirup misalnya ya, risikonya tinggi karena dia basah. Tapi tidak Bapak Ibu sekalian, sirup dengan sirup meja itu adalah proses pengawetannya, jadi gulanya dapat ditekan sehingga sampai 50%. Jadi risikonya dapat ditekan. Selanjutnya ada kopi, teh kering, bumbu dan rempah, minuman serbuk dan botanika serta hasil olahan biji-bijian. Jadi ini adalah kode jenis pangan, ada 11 Bapak Ibu sekalian, tolong dicatat, inilah yang berhak mendapatkan produk PIRT atau SPP IRT. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh pangan yang tidak diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Yang pertama, pangan olahan tertentu, ya. Lalu ada pangan steril komersil, pangan yang diproses dengan pasteurisasi, dan pangan yang diproses dengan pembekuan. Ya, pangan yang diproses dengan pembekuan ini contohnya apa? Frozen food, Bapak Ibu sekalian. Jadi frozen food itu tidak diizinkan untuk memperoleh SPP IRT. Oke, lanjut. Nah, ini dia contohnya. Ada nugget, bakso, sosis, dan minuman cair. Ini adalah kategori yang pangan berisiko tinggi dan tidak berhak mendapatkan SPP IRT Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Tolong diperhatikan. Lalu kita masuk ke dalam kemasan pangan IRTP, ya. Kemasan pangan IRTP itu diperbolehkan untuk gelas, plastik, karton, kaleng, ya. Lanjut ke bawah itu ada aluminium foil, lanjut bawah, next, ya. Ada lain-lain, ada komposit dan ada ganda. Komposit itu apa Bapak Ibu sekalian? Komposit itu adalah campuran, ada karton, ada kaleng, ya, dalam satu kemasan. Nah, oke, kita masuk ke dalam standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tingkat resiko yang saya bilang tadi di awal adalah yang kategori sifatnya menengah rendah. Itu yang diperbolehkan untuk mendapatkan SPPRT, tidak berkategori resiko tinggi. Nah, ruang lingkup perizinnya adalah non KBLI. Dan perizinan usahanya adalah untuk menunjang kegiatan usaha atau disebut dengan UMKU. Non KBLI berarti nggak ada KBLI-nya dong Pak, tidak ada bidang usahanya. Jadi yang dikategorikan non KBLI ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa lebih dari satu KBLI, ya, bisa lebih dari satu KBLI. Nah, itu dimaksud dengan non KBLI. Lalu ada standar lain, standarnya apa? Ada pengaturan produk, ya. Ada standar sarana sesuai dengan BPOM juga, ada pemeriksaan sarana, ada standar terkait label dan standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu sekalian, SPPRT ini bukan barang baru, barang lama. Cuma dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang terintegrasi melalui perizinan perusahaan berbasis risiko, ini diberikan kemudahan. Kemudahannya seperti apa? Kemudahannya itu kita dipermudah untuk mendapatkan SPP IRT di depan dengan melakukan komitmen 3 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan. Artinya diberikan di awal, tetapi komitmen serta pengawasan itu dilakukan oleh dinas teknis. Jadi selama 3 bulan itu kita disarankan untuk melakukan pemenuhan komitmen. Nah, jadi ini adalah